Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan soal hubungan antara impuls dan momentum. Soal berikutnya, sebuah mobil yang masanya 2000 kg melaju dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah besarnya gaya yang diperlukan untuk menghentikan mobil tersebut jika kita kehendaki A. Mobil berhenti dalam waktu 10 detik, B. Mobil berhenti dalam waktu 5 detik. Nah, pengerjaan soal ini sebenarnya cukup mudah karena kita tinggal menghubungkan antara impuls dan momentum. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke papan tulis. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tunggu dulu, saya dekatkan kamera terlebih dahulu. Oke. Di soal yang tadi mengatakan bahwa sebuah mobil bermassa 2000 kg itu sedang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah gaya yang diharapkan atau yang dibutuhkan jika waktu penghentian mobil itu bagian A adalah 10 detik dan bagian B adalah 5 detik. Di sini saya akan mengerjakan dengan dua cara. Di bagian pertama saya akan menggunakan rumusnya, dan di bagian terakhir di bagian B saya akan menggunakan perbandingan. Oke, pertama kita harus mengetahui bahwa ketika bendanya tersebut diharapkan diam di bagian akhir, berarti V aksennya itu bernilai 0. Kalau V aksennya bernilai 0, berarti perubahan momentumnya itu bernilai sama dengan impulsnya. Nah, di sini perubahan momentum delta P-nya sama dengan P akhir kita kurangi dengan P awal. Oke. P akhir itu nilainya 0 karena massa dikali dengan P aksen, berarti 0 dikurang massanya yaitu 2000 M kali V biasa ya, berarti minus 2000 kita kali dengan 30. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan bahwa nilai impulsnya itu bernilai minus 60.000 Newton second. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja atau impuls yang bekerja pada benda itu berlawanan arah dengan gerak benda tersebut. Itu menunjukkan bahwa gaya tersebut berusaha untuk mengurangi kecepatan benda atau mengurangi nilai dari kecepatan benda tersebut. Oke, selanjutnya untuk menentukan berapakah besar gaya yang dibutuhkan jika diharapkan proses penghentian itu bekerja selama 10 detik. Berarti F dikali delta T ini dari rumus impuls sama perubahan momentum sama dengan delta P. Nah, delta P nya kita dapatkan itu minus 60.000. Supaya tidak terbalik-balik, saya tulis di sebelah sini. F delta T nya diharapkan 10 detik, delta P nya kita ambil minus 60.000. Nah, ini kita tinggal coret minusnya, berarti F nya sebesar minus 6.000 Newton. Jadi tanda minus ini menunjukkan arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya bendanya sedang bergerak ke kanan, berarti tanda minusnya ini menunjukkan bahwa gayanya bekerja itu ke arah kiri. Oke, kita coba mengerjakan yang bagian B. Bagaimana kalau saya menggunakan rumus perbandingan. Nah, saya kenapa berusaha memunculkan rumus perbandingan ini? Terkadang ada juga soal yang menggunakan materi-materi perbandingan. Misalnya di sini dia tidak berikan berapakah massa dan kecepatan awal dari benda tersebut, tapi dia hanya mengatakan bahwa bagaimana ya? Jika waktu yang dibutuhkan untuk Jika waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan mobil sebesar 10 sekon dibutuhkan gaya sebesar minus 6.000 Newton. Nah, bagaimanakah gaya yang dibutuhkan jika diharapkan bahwa
proses penghentian itu hanya menggunakan 5 detik. Hanya menggunakan waktu 5 detik. Berarti kita bisa menggunakan delta P yang sama dengan anggapan bahwa delta P pada 10 detik itu nilainya sama dengan delta P yang 5 detik. Kenapa kita beranggapan seperti itu? Karena delta P di sini yang 10 detik itu, saya tulis 10 ya, dan 5 detik itu sama-sama berakhir dengan benda yang diam atau mobil yang diam, sehingga delta P-nya sama-sama berujung sebesar minus 60.000 Newton second. Berarti karena delta P-nya sama, berarti saya tulis di sini V10 kali delta T sama dengan F5, maksudnya F5 ini gaya untuk 5 detik kali delta T. T-nya T kecil ya. Ini saya hapus dulu. Karena kalau delta T besar itu berarti perubahan periode. Oke. F10 ini kan nilainya minus 6000 Newton. Delta T-nya 10. Nah, yang kita cari ini F untuk 5 detik dikali delta T-nya adalah 5. Nah, ini kita tinggal coret 10 dengan 5, ini sisa 2. Berarti 6000 kali 2, berarti nilai F-nya setara dengan nilai 1200 minus ya Newton. Itu menunjukkan bahwa jika diharapkan perubahan momentumnya itu tetap bernilai sama, maka semakin kecil perubahan waktu yang dilakukan, maka dibutuhkan gaya yang semakin besar. Ini sejalan dengan fakta ya. Misalnya kita ingin menghentikan benda yang sedang bergerak. Jika kita ingin menghentikannya dengan cepat, maka dibutuhkan gaya yang besar. Tapi kalau diharapkan menghentikannya agak lama, berarti gaya yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar atau lebih kecil. Jadi bisa dianggap bahwa hubungan antara E dan delta T pada impuls itu berbanding terbalik. Jadi semakin besar nilai F-nya, maka delta T-nya semakin kecil. Atau F-nya semakin kecil, maka delta T-nya semakin besar. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan tidak lupa saya mengingatkan untuk tetap mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.